Baik anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dari bab 4. Kita masuk kepada sub tema semangat untuk membangun Indonesia lebih maju, tentunya dalam bingkai keberagaman. Semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan kesatuan Indonesia, tentunya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Sikap saling menghargai dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika harus diterapkan bangsa Indonesia secara menyeluruh tanpa ada tebang pilih antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita tahu bahwa semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Artinya ini menyatukan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian benteng pemersatu bangsa Indonesia di era globalisasi. Jadi di era globalisasi saat ini, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita tidak ketinggalan, tidak artinya bisa menyesuaikan. Karena apa? Kerusakan yang terjadi bagi persatuan kesatuan ini adalah disebabkan oleh ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan belum stabilnya kondisi pemerintahan. Karena hal tersebut, jadi dampak globalisasi ini akan menjadi lebih kompleks dengan terjadinya kendala-kendala yang seperti kita maksud tadi. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tetap relevan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Globalisasi walaupun sesuatu fakta yang tidak bisa dibendung, tetapi kita harus bisa menyeleksinya secara selektif, kemudian secara bijaksana, bagaimana hal-hal yang bisa kita pergunakan atau bagaimana hal-hal yang tidak bisa kita pergunakan. Karena globalisasi ini merupakan dampak yang mendunia, ya. Globalisasi, kalau kita artikan secara singkat, globalisasi ini membuat dunia tanpa tapal batas. Nah, bagaimana kelanjutan dari globalisasi yang kita seleksi melalui semboyan kita? Tentunya dari semua aspek kehidupan harus kita kerahkan, ya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia hakikatnya adalah keberagaman yang terbentuk dari semua aspek kehidupan yang merupakan realita kehidupan di Indonesia, serta dijadikan modal untuk terbentuknya persatuan kesatuan bangsa. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, tentunya keberagaman ini mulai dari keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku, bangsa dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, antar golongan, dan keberagaman gender. Jadi keberagaman ini yang perlu kita kondisikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia, ya. Ada, kalau kalian lihat di buku kalian nanti kelas 7, faktor keberagaman itu adanya lingkungan dan fisik yang berbeda,
keyakinan atau agama, ya, faktor sejarah yang terjadi dalam suatu masyarakat, ya, kemudian sosial budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Ini merupakan bentuk keberagaman yang terjadi ataupun faktor keberagaman yang terjadi di negara kita. Nah, satu kunci dari kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa apapun yang terjadi, dampak untuk menghambat dan menetralisir dari semua bentuk atau kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, baik di era-era globalisasi maupun situasi kekinian, maka simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam lambang negara kita ini yang perlu kita kembangkan dan tidak kita tinggalkan, sehingga Pancasila ini, ya, semboyan kita ini mengikuti dari perkembangan zaman yang ada, tidak tergilas oleh waktu, bahwa Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Ananda nanti baca-baca lagi buku yang sudah dibagikan oleh sekolah. Tentunya cukup panjang di sana bagaimana faktor-faktor keberagaman ataupun penyebab dari faktor-faktor keberagaman di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.